Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Pak Tamrin? Baik Pak. Oke, baik Pak Tamrin. Selamat malam. Malam. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk supervisi ini. Tujuan kita hari ini adalah untuk membahas lebih lanjut tentang pengembangan kompetensi coaching Bapak. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita akan fokus pada 3 kompetensi, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, saya sangat senang sekali nih dengan kesempatan ini untuk mengembangkan diri. Baik Bapak, sangat bagus. Untuk memulai, saya ingin bertanya, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana terlebih dahulu? Apakah ada salah satu dari ketiga kompetensi tersebut yang menurut Bapak perlu lebih ditingkatkan dan jadi perhatian? Saya merasa masih kurang yakin dalam presensi selama sesi coaching. Terkadang saya merasa terdistraksi oleh pikiran lain. Oke, iya. Terima kasih atas keterbukaan Bapak. Kita bisa fokus pada bagaimana meningkatkan present selama sesi coaching nanti. Misalnya kita bisa mencoba teknik grounding atau mindfulness sebelum memulai sesi. Saya merasa cukup baik dalam mendengarkan, tetapi saya masih kesulitan dalam mengajukan pertanyaan yang tepat untuk menggali dalam pemikiran coaching. Oke, iya, itu sangat baik. Bapak-bapak sudah menyadari hal tersebut. Kita bisa mencoba beberapa teknik mengajukan pertanyaan efektif, seperti menggunakan pertanyaan terbuka atau refleksi perasaan. Sebenarnya ketiga kompetensi itu sama-sama penting ya Pak. Tetapi jika harus memilih, ya saya ingin fokus pada semua aspek itulah pendekatan yang bagus. Kita bisa mengamati ketiga aspek tersebut secara bergantian selama sesi coaching. Selain itu, bagian mana dari proses coaching yang nanti Bapak ingin saya amati secara khusus? Apakah ada momen tertentu atau keterampilan spesifik yang ingin Bapak perhatikan bersama? Melihat bagaimana saya memulai sesi coaching dan bagaimana saya menutup sesi, Pak. Oke Bapak. Kita akan perhatikan bagaimana Bapak membangun sport dengan coaching di awal sesi dan bagaimana Bapak merangkum hasil sesi di akhir. Saya ingin melihatnya bagaimana saya memberikan umpan balik kepada coach, Pak. Oke, iya, sangat baik Bapak. Kita akan perhatikan bagaimana Bapak memberikan umpan balik yang konstruktif atau mendukung. Oke, baik Bapak. Bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap kemampuan Bapak saat ini dalam menjalankan peran sebagai coach, dan apa saja kekuatan dan tantangan yang Bapak rasakan? Secara umum, saya diri dalam peran sebagai coach. Saya merasa kekuatan saya ada pada kemampuan mendengarkan aktif dan memberikan ruang bagi coach untuk menemukan solusinya. Saya juga selalu berusaha membangun
positif dan mendukung coach dalam mencapai tujuan. Namun, ada beberapa tantangan yang saya rasakan itu. Salah satunya adalah kemampuan keseimbangan antara mendengarkan dan memberi arahan. Terkadang saya merasa untuk menahan diri, tidak memberikan solusi terlalu cepat. Selain itu juga, Pak, saya rasa perlu dalam keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang lebih menggali lebih dalam pemikiran dan perasaan coach. Oh iya, iya, baik Bapak. Itu refleksi yang sangat baik. Kekuatan dalam mendengarkan aktif dan membangun hubungan adalah fondasi penting dalam coaching. Mengenai tantangan yang Bapak rasakan, kita bisa fokus pada bagaimana melatih percakapan bertanya lebih dalam, serta strategi untuk lebih menahan diri saat ingin memberikan solusi. Baik Bapak, apa harapan Bapak dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Dan apa yang ingin Bapak capai setelah proses supervisi ini selesai? Saya ingin menjadi coach yang lebih efektif, Pak, dan dapat mencapai potensi Oh iya, iya, itu ya Pak. Itu adalah tujuan sangat baik. Saya yakin dengan kerjasama kita, kita bisa mencapai tujuan tersebut. Baik Bapak, silakan untuk melakukan proses coaching dan psikoci. Ya, baik Pak. Saya akan memulai coach dengan Selamat malam Pak Herula. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Saya ingin ngobrol sedikit tentang situasi di kelas, terutama saat ada kerja kelompok. Perhatikan, Bapak sering memilih untuk bekerja sendiri dengan teman-temannya. Boleh cerita sedikit kenapa kamu suka begitu? Iya Pak, saya merasa lebih nyaman bekerja sendiri. Terkadang saya tidak cocok dengan cara kerja teman-teman dan lebih mudah kalau saya mengerjakan tugas sendiri Pak. Oh, ya, menarik ini. Apa yang biasanya membuat kamu merasa tidak cocok dengan teman-temannya? Apakah ada hal yang membuatmu merasa kurang nyaman saat bekerja kelompok? Terkadang Pak, cara mereka bekerja tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan atau mereka tidak serius. Jadi saya merasa lebih cepat dan lebih baik kalau bekerja sendiri Pak. Oh iya iya. Jadi menurutmu ketika kamu bekerja sendiri hasilnya bisa lebih baik dan lebih efisien ya? Apa kamu pernah harus bekerja dalam tim? Iya, betul sekali Pak. Saya lebih fokus kalau bekerja sendiri. Kalau bekerja sama tim, saya merasa ide saya tidak selalu diterima atau bahkan malah membuang waktu Pak. Kamu jelasnya punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik secara mandiri ya. Hasil kerja kamu yang bagus. Namun, bagaimana dalam beberapa tugas, tujuan dari kerja kelompok bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi bagaimana kita belajar bekerja sama dan menghargai ide orang lain. Saya mengerti Pak, tetapi terkadang sulit untuk menyesuaikan diri dengan cara kerja mereka. Rasanya lebih mudah kalau saya melakukan semuanya sendiri Pak. Oh, iya. Bagaimana pendapatmu jika kita lihat ini untuk kemampuan bekerja sama dengan orang lain? Bekerja dalam tim mungkin lebih menantang, tetapi juga bisa jadi kesempatan untuk memahami cara berpikir orang lain.
dan memperbaiki komunikasi kita. Ya, apalagi apa yang menurut bisa kamu lakukan untuk mulai lebih terbuka bekerja sama dengan teman-teman? Iya Pak, mungkin saya bisa mencoba lebih sabar dan mendengarkan ide mereka dulu. Tapi saya tetap khawatir kalau cara kerja mereka menghambat tugas saya Pak. Oh iya ya, ini menarik ini. Itu langkah awal yang bagus ya. Mencoba mendengarkan dulu. Bagaimana jika kamu mulai dengan bekerja sama dalam tim dengan menetapkan yang lebih jelas di awal sehingga anggota tahu apa yang itu. Dengan begitu mungkin lebih nyaman bekerja dengan mereka. Apa pendapatmu ini? Iya Pak, mungkin itu bisa saya coba. Kalau tugasnya jelas, mungkin saya bisa lebih mudah dalam bekerja sama Pak. Oh iya, baik ya. Jadi kita sepakat untuk mencoba bekerja sama dalam kelompok dengan membagi peran yang jelas di awal ya. Apakah ada hal lain yang menurutmu bisa membantu kamu merasa aman saat bekerja dalam kelompok? Mungkin kalau saya bisa memilih dengan siapa saya bekerja Pak, itu bisa membantu saya Pak. Oh iya, iya, ya, paham. Begini, di beberapa kesempatan memberikan fleksibilitas untuk memilih anggota kelompok. Namun, di sisi lain, bekerja sama dengan berbagai, jadi kita bisa seimbangkan dua hal itu. Bagaimana pendapatmu ini? Baik, saya mengerti Pak. Saya akan coba untuk lebih terbuka Pak bersama teman-teman. Iya, terima kasih ya atas keterbukaanmu. Saya akan bisa menyelesaikan diri lebih baik dalam kelompok. Dan ini juga bisa jadi pengalaman ke depan. Bagaimana perkembangan kamu ke depan? Bagaimana, setuju? Setuju Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malinta. Entah? Lanjut, Pak Malinta. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak atas keterlibatan Bapak dalam sesi coaching tadi. Saya sangat mengapresiasi kesediaan Bapak untuk berbagi proses coaching dengan proses ini. Bagaimana perasaan Bapak setelah selesai sesi coaching tadi? Ya, saya merasa cukup puas, Pak, dengan sesi tadi. Materi yang dibahas cukup menarik, dan coach terlihat antusias. Oh iya ya, begitu ya. Bagus sekali Bapak. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Saya merasa sudah cukup dalam mendengarkan, tetapi mungkin saya masih perlu meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang Begitu ya Pak. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? saya merasa pertanyaan yang saya ajukan dan lebih mengarah pada jawaban. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas kejujuran Bapak. Kalau boleh saya tahu apa boleh saya menyampaikan hasil pendapat saya? Itu bisa, Pak. Oke, baik Pak.
Saya mengamati tadi pada saat Bapak memulai sesi, Bapak langsung masuk ke topik pembahasan tanpa banyak basa-basi. Itu sudah sangat baik, menunjukkan bahwa Bapak sudah cukup percaya diri. Namun, saya juga melihat bahwa mungkin akan lebih baik jika Bapak memulai dengan sedikit percakapan ringan untuk membangun sport dengan coach terlebih dahulu. Oh, iya. Saya lupa betul itu. Saya lupa betul untuk memperhatikan hal itu. Terima kasih Pak atas masukannya. Oke, baik. Selain itu, Bapak, saya juga mengamati tadi saat Bapak memberikan umpan balik kepada coach, Bapak sudah cukup baik dalam mengidentifikasi kekuatan coach. Namun, mungkin akan lebih baik jika Bapak juga memberikan saran yang lebih spesifik untuk perkembangan coach. Oh iya, saya akan perhatikan hal itu Pak ke depan. Oke, baik Bapak. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di areal ini? Saya akan mencoba untuk lebih banyak berlatih, mengajukan pertanyaan terbuka, dan memberikan umpan balik yang lebih spesifik. Mungkin saya bisa minta bantuan rekan sejawat untuk memasukkan Pak. Oke, begitu ya Bapak. Oke, itulah rencana yang bagus. Bapak juga bisa mencoba untuk mencari referensi tentang teknis-teknis coaching yang lebih efektif. Saya akan mencatat semua rencana Bapak, rencana ini dalam format revisi akademik. Baik Bapak, sebagai penutup, apa yang paling terkesan bagi Bapak dari proses supervisi ini? Rasa sangat terbantu dengan yang diberikan. Saya menjadi lebih sadar akan area yang perlu saya perbaiki. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Sama-sama Pak Tamrin. Saya juga merasa senang bisa berdiskusi dengan Bapak. Semoga supervisi ini bermanfaat bagi Bapak. Kapan-kapan kita berjumpa lagi ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama.